Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Herlina. Kali ini kita akan belajar menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa. Baiklah, kita akan mulai dari pengertian neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja yang terdiri atas kolom-kolom yang dirancang untuk menghimpun data-data yang dibutuhkan nantinya dalam menyusun laporan keuangan. Nah, dari pengertian ini, maka kegunaan dari neraca lajur antara lain mempermudah akuntan dalam menyusun laporan keuangan, serta menghindari resiko kesalahan dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian, apa saja data yang dibutuhkan dalam menyusun neraca lajur? Yang pertama adalah neraca saldo akhir periode. Yang kedua, data penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Nah, adapun bentuk-bentuk dari neraca lajur. Yang pertama, bentuk 8 kolom. Bentuk 8 kolom ini terdiri dari kolom pertama nomor rekening, kemudian kolom kedua nama rekening, kolom yang berikutnya adalah kolom neraca saldo, sisi debit dan kredit. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom penyesuaian, sisi debit dan kredit. Selanjutnya ada kolom laba rugi atau rugi laba, sisi debit dan kredit. Dan yang terakhir adalah kolom neraca, sisi debit dan kredit. Selain itu ada juga bentuk 10 kolom. Perbedaan antara bentuk 8 kolom dan bentuk 10 kolom, kalau pada bentuk 10 kolom ini ada tambahan kolom neraca saldo disesuaikan, sementara pada bentuk 8 kolom tidak terdapat kolom neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya adalah neraca lajur bentuk 12 kolom. Tambahan dari neraca lajur bentuk 12 kolom ini adalah terdapat kolom harga pokok produksi. Nah, kalau dilihat dari bentuk-bentuk ini, maka bentuk 12 kolom ini biasa digunakan oleh perusahaan manufaktur. Sedangkan neraca lajur bentuk 8 kolom dan bentuk 10 kolom biasanya digunakan oleh perusahaan jasa atau perusahaan dagang. Baik, kita langsung saja ke contoh soalnya. Berikut ini terdapat data-data dari perusahaan Berjaya Servis, yaitu neraca saldo akhir per 31 Desember 2018. Kemudian terdapat juga jurnal penyesuaian Berjaya Servis per 31 Desember. Nah, atas kedua data ini, maka kalian diminta untuk menyusun neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet dalam bentuk 10 kolom. Nah, anak-anak, dari instruksi soal tadi, maka hal pertama yang harus kalian siapkan adalah membuat atau menyiapkan neraca lajur bentuk 10 kolom. Karena tadi diminta oleh soal adalah menyusun neraca lajur dalam bentuk 10 kolom. Adapun bentuk 10 kolom tadi, seperti yang Ibu jelaskan, terdiri dari nomor akun, kemudian kolom nama akun, kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Sebelum kita mengisi dan menyusun neraca lajur ini, maka harus diingat kita harus membuat KOP perusahaannya. Kemudian kolom nomor akun akan kita isi dengan nomor akun yang digunakan oleh perusahaan Berjaya Servis. Nah, kolom nama akun diisi dengan nama-nama akun yang digunakan oleh Berjaya Servis. Kemudian
kolom neraca saldo, sisi debit dan kredit ini diisi dengan nilai-nilai saldo dari masing-masing akun. Nah, kolom pertama, kedua, dan ketiga ini kita input dari neraca saldo yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Baik, langsung saja kita coba input ketiga kolom ini dari neraca saldo yang sudah disiapkan oleh perusahaan Berjaya Servis. Baik, di sini sudah disiapkan neraca saldo periode akhir 31 Desember 2018 milik Berjaya Servis yang akan kita input ke dalam neraca lajur Berjaya Servis. Nah, kita mulai menginput dari nomor akun, kemudian nama akun dan nilainya. Karena kebetulan Ibu menggunakan Word dan Excel, maka data ini bisa langsung Ibu pindahkan ke dalam neraca lajurnya milik Berjaya Servis. Tapi karena kalian membuatnya secara manual, maka kalian harus menuliskannya satu persatu. Data-data dari neraca saldo Berjaya Servis semuanya sudah kita pindahkan ke dalam neraca lajurnya Berjaya Servis. Baiklah, berikutnya kita akan input data penyesuaian dari jurnal penyesuaian yang sudah dibuat oleh Berjaya Servis ke dalam neraca lajur Berjaya Servis, kolom jurnal penyesuaian. Caranya bagaimana? Caranya dengan memindahkan satu persatu ayat jurnal penyesuaian yang sudah dibuat oleh Berjaya Servis ke neraca lajur kolom jurnal penyesuaian ini. Nah, kita mulai dari ayat jurnal yang pertama. Di sini terdapat akun beban sewa sisi sebelah debit dengan nilai 8 juta rupiah. Maka di neraca lajur kita cari akun beban sewa. Ya, setelah kita temukan, kemudian kita pindahkan nilainya karena di jurnal penyesuaian letak nilainya sebelah debit, maka kita pindahkan di neraca lajur pun letaknya sebelah debit senilai 8 juta. Kemudian kreditnya sewa dibayar di muka dengan nilai kredit 8 juta. Maka kita cari akunnya ada di kelompok harta, sewa dibayar di muka. Setelah kita temukan, kita pindahkan nilainya atau kita input nilainya sebesar 8 juta. Ayat berikutnya, beban perlengkapan sebelah debit Rp2.450.000. Maka kita cari akun di bagian beban, kita temukan beban perlengkapan, kemudian kita input nilainya Rp2.450.000. Nah, kreditnya perlengkapan kita cari di bagian harta. Setelah kita temukan, kita input nilainya sebesar Rp2.450.000. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan sebelah debit Rp2.800.000. Kita cari di kelompok beban. Ya, setelah kita temukan, kita pindahkan nilainya sebesar Rp2.800.000. Kemudian kreditnya akumulasi penyusutan ada di kelompok harta. Setelah kita temukan, kita pindahkan kembali nilainya sebesar Rp2.800.000. Nah, kemudian ayat berikutnya beban gaji sebelah debit, kita cari nilainya, kita input sebesar Rp3 juta. Kreditnya utang gaji, cari di kelompok hutang. Setelah kita temukan, kita input nilainya Rp3 juta.
Kemudian yang terakhir, beban listrik, air, dan telepon. Kita cari di kelompok beban. Kemudian kita isi nilainya atau kita input nilainya sebesar 2 juta rupiah. Sebelah kreditnya utang beban, dicari di kelompok utang. Baru kemudian setelah ditemukan kita input nilainya. Nah, setelah semuanya terinput, jurnal penyesuaian dari data penyesuaian ke kolom jurnal penyesuaian yang ada pada neraca saldo. Selanjutnya kalian cari total nilainya atau jumlah totalnya berapa. Karena ini sudah menggunakan Excel, maka sudah diformula sehingga totalnya sudah langsung terlihat. Nah, karena kalian manual, berarti kalian nanti harus menghitung sendiri jumlah totalnya berapa menggunakan kalkulator. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Pada neraca saldo disesuaikan, nilai-nilai yang tertera di sisi sebelah debit dan kreditnya ini diperoleh dari memindahkan nilai-nilai akun yang ada pada neraca saldo atau yang ada pada jurnal penyesuaian, atau diperoleh dengan mengolah nilai-nilai yang ada pada neraca saldo dan nilai-nilai yang ada pada jurnal penyesuaian. Sekarang kita coba menginput nilai-nilainya. Nah, kita lihat yang pertama, akun kas nilainya hanya terdapat di neraca saldo sisi sebelah debit senilai 62 juta rupiah. Maka, karena ini hanya ada di sisi sebelah debit, di neraca saldo langsung kita pindahkan nilainya sebesar 62 juta rupiah. Kemudian kita lihat lagi akun piutang usaha, nilainya hanya ada di neraca saldo sisi sebelah debit. Maka di neraca saldo disesuaikan, nanti kita pindahkan nilai tersebut langsung sebesar 50.050.000 rupiah. Kemudian perlengkapan di neraca saldo terdapat nilai sebesar 5.500.000 sisi sebelah debit. Kemudian kita lihat di jurnal penyesuaian terdapat nilai perlengkapan sebesar Rp2.450.000 sisi sebelah kredit. Nah, jika ada akun yang nilainya berbeda, ada yang debit dan ada yang kredit, maka nanti kita harus olah terlebih dahulu. Diingat kembali rumusannya, jika debit bertemu dengan kredit, jadi berbeda positif dan negatif, maka nilainya harus dikurangkan. Kita akan kurangkan nilainya, debit dikurang kredit. Maka hasil selisihnya adalah Rp3.050.000. Demikian juga akun sewa dibayar di muka. Karena di neraca saldo terdapat nilainya di sisi sebelah debit dan di jurnal penyesuaian nilainya terdapat di sisi sebelah kredit, maka untuk mengisi nilai yang ada pada neraca saldo disesuaikan ini, kita olah terlebih dahulu dengan cara tadi mengurangkan antara sisi sebelah debit dengan sisi sebelah kredit, sehingga nanti diperoleh hasilnya sebesar 16 juta rupiah. Nah, kemudian peralatan
Kita lihat hanya ada nilainya di neraca saldo sisi sebelah debit. Maka nanti langsung kita pindahkan nilai ini di neraca saldo disesuaikan posisinya sebelah debit. Kemudian lihat, untuk akumulasi penyusutan peralatan, nilainya ada pada neraca saldo sisi sebelah kredit senilai 6 juta rupiah. Ada pula di jurnal penyesuaian sisi sebelah kredit 2.800.000 rupiah. Karena posisinya sama, kredit dan kredit, maka nanti kredit akan kita jumlahkan dengan kredit. Nilainya tentu saja nanti terdapat di sisi sebelah kredit, yaitu sebesar Rp8.800.000. Demikian selanjutnya, semua nilai-nilai akun yang ada pada neraca lajur ini kita olah dan pindahkan di neraca saldo disesuaikan, sehingga nanti hasilnya nampak seperti ini. Nah, setelah kita menyelesaikan neraca saldo disesuaikan, maka nilai-nilai yang ada pada neraca saldo disesuaikan akan kita pindahkan di kolom laba rugi ataupun kolom neraca. Jadi, akun-akun yang masuk ke dalam kelompok harta, utang, dan modal, nilainya akan dipindahkan ke kolom neraca. Supaya mudah mengingatkan kalian, maka akun-akun yang masuk ke dalam kolom neraca ini adalah akun-akun yang mempunyai nomor akun awal 1, 2, dan 3. Jadi, yang masuk ke dalam neraca adalah akun-akun yang mempunyai nomor awal 1, 2, dan 3. Kalau pada Berjaya Servis, berarti dari nomor akun 1, strip 1100 sampai dengan 3, strip 1200. Ya. Maka kita pindahkan nilainya ke neraca. Kemudian, akun-akun yang masuk ke dalam kelompok beban dan pendapatan akan masuk ke kolom laba rugi nilainya. Atau yang mudah untuk mengingat, akun-akun yang mempunyai nomor awal 4 dan seterusnya, jadi 4, 5, 6 dan seterusnya akan masuk ke dalam kolom laba rugi nilainya. Nah, di sini berarti dari nomor akun 4 strip 1100 sampai 6 strip 1800. Kita pindahkan nilainya ke kolom laba rugi. Ya. Nah, sehingga nanti setelah kalian pindahkan di kolom laba rugi dan neraca, kemudian kalian cari total nilainya, baik di sisi sebelah debit dan sisi sebelah kredit. Karena ini sudah ada formulanya, jadi sudah langsung diperoleh nilai laba atau rugi perusahaan tersebut. Nah, kalau secara manual, cara kalian untuk menentukan apakah perusahaan itu laba atau rugi, ya caranya seperti ini. Nah, kalian perhatikan di sini sisi debit pada laba rugi lebih kecil daripada sisi kreditnya nilainya. Nah, jika sisi debitnya, debit ini lebih kecil dari sisi kredit, maka sudah dapat dipastikan, dilihat dari laba rugi, perusahaan itu mengalami laba.
karena salah satu akun yang mengisi sisi kredit ini adalah akun pendapatan atau nilai pendapatan. Jadi jika nilai pendapatannya lebih besar daripada nilai beban yang dikeluarkan, berarti perusahaan mengalami laba. Nah, selanjutnya nanti kita lihat. Oh ya, kalau demikian, sebaliknya ini laba ya tadi ya. Laba. Nah, berarti kalau nanti kalian peroleh sisi kredit di kolom laba rugi lebih kecil daripada debit, atau sebaliknya sisi debitnya lebih besar daripada kredit, maka perusahaan mengalami rugi. Ini dilihat dari kolom laba rugi. Nah, sekarang kita lihat di kolom neraca. Di kolom neraca ini kita lihat hartanya lebih besar daripada utang plus modal. Nah, kalau keadaannya seperti ini, sisi debitnya yang terdiri dari harta lebih besar daripada sisi kreditnya, maka bisa dibaca dari kolom neraca ini perusahaan mengalami laba. Sebaliknya, jika sisi debitnya lebih kecil nantinya dari sisi kredit, maka perusahaan mengalami kerugian. Nah, untuk menentukan laba atau rugi di neraca lajur ini, kalau perusahaan laba, maka bagian kolom laba rugi ini menunjukkan laba juga, dan bagian neraca menunjukkan laba juga, ya. Jadi tidak bertolak belakang ada yang laba atau rugi. Kalau bertolak belakang di sisi laba rugi, di kolom laba ruginya terjadi laba, sedangkan di kolom neracanya terjadi kerugian, berarti pekerjaanmu itu salah. Maka harus dicek kembali. Nah, berarti dari soal ini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini mengalami laba. Nah, dengan selesainya kita mengisi kolom laba rugi dan neraca dan diperoleh hasil bahwa perusahaan mengalami laba, maka selesai sudah pekerjaan kita dalam menyusun neraca lajur Berjaya Servis. Demikian anak-anakku sekalian, bagaimana cara menyusun neraca lajur pada perusahaan jasa. Sampai bertemu pada materi kita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.